ATLM Indonesia, kembali lagi kita berjumpa di channel ATLM Indonesia ini. Materi yang kita bahas adalah parasitologi medik, yaitu parasito yang berkepentingan di dalam dunia medik atau dunia kedokteran. Kita bahas yaitu telur cacing nematoda usus, yang mana ini merupakan helmintologi ya, materi perkuliahan kita helmintologi, dunia percacingan yang menginfeksi atau mengganggu pada manusia. Oke, masih di channel ATLM Indonesia, channel yang memberikan informasi seputar laboratorium medik dan pembelajaran online. Kita bahas telur cacing ya, telur cacing dan larvanya yang kita bahas ini. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu telur Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides itu telur cacingnya, dinding di dalamnya ada lapisan hialin tebal. Di dalamnya ada hialin tebal. Kemudian dinding luarnya lapisan albinoid kasar kuning tengguli ya. Kuning tengguli, isinya sel ovum. Stadium inilah merupakan stadium morula dan merupakan stadium larva infektif, karena ini merupakan telur yang telah dibuahi sehingga dia calon larva ya, calon larva apabila dia sudah keluar dari telurnya, dari cangkang telurnya. Oke, kita pindah lanjut ke yang nomor 2. Ini adalah telurnya, masih Ascaris, ini bentuknya lonjong. Dinding di dalamnya ada lapisan hialin tipis, dinding luar itu lapisan albinoid kasar kuning tengguli. Isinya granular. Ini merupakan telur yang tidak dibuahi dari Ascaris lumbricoides. Jadi bentuknya tipis ya. Dan mungkin bentuknya kadang bulat. Ada juga kadang yang bentuknya tidak membulat atau hampir mendekati segi 4. Seperti halnya pada gambar berikut ini teman-teman. Jadi telur yang dibuahi itu bentuknya bulat agak lonjong. Dinding dalam lapisan hialin tipis. Dinding luar lapisan albuminoid kasar dan tidak teratur. Isinya granular yang refraktil. Sel telur yang atrofi atau sel telur yang tidak dibuahi lagi atau tidak dibuahi, yang sudah mati lah. Kemudian kita pindah ke telur Ascaris lumbricoides yang lain, yaitu telurnya tanpa lapisan albuminoid tapi dibuahi. Ini adalah jenisnya decorticase atau decorticate. Jadi kehilangan lapisan luarnya ya, lapisan luar dari kulitnya. Dia 3 lapis, dia cuma hanya tersisa 2 lapis. Oke teman-teman, kita pindah lagi, lanjut ke telur selanjutnya yaitu telur Toxocara canis dan Toxocara cati. Jadi telurnya ada agak kemiripan dengan Ascaris, tapi ada perbedaannya. Dia ini hanya memiliki 2 lapis saja, tidak memiliki lapisan luar yang bergerigi bergelombang-gelombang ya sebagaimana Ascaris. Nah, kita bisa melihat di sini. Jadi Toxocara cati ini telurnya mirip dengan telur Ascaris yang decorticasi ya, mirip ya. Oke, kita pindah masuk ke telur selanjutnya yaitu telur cacing tambang. Telur cacing tambang pada umumnya bersegmen. Segmen ya, ini kebetulan ada yang segmennya 5, ada yang segmennya 7, ada yang 8. Dan ini yang terakhir adalah segmennya 5. Jadi seperti ini ya, jadi bulat-bulat. Nah itu maksudnya segmen ya. Nah, jadi ciri khasnya seperti itu. Lalu dia memiliki satu lapisan telur yang homogen dan terlihat agak bening ya. Nah ini telur cacing tambang. Nah, yang kepentingan kita di cacing tambang selain telur adalah larvanya lagi. Tapi tidak jarang ya. Jadi kita lebih baik membahas larva dari cacing tambang tadi. Kita bahas juga ya. Nah, ini larva cacing tambang bentuk rhabditiform. Mulutnya terbuka, sempit dan panjang. Karena mulut terbuka berarti dia makan ya, mencari makan. Dia mencari makan. Tapi kalau nanti mulutnya tertutup, itu adalah sudah tidak makan lagi. Itu adalah larva yang bentuk
filariform. Jadi ekornya lancip, ya kan, ujungnya lancip, mulut tertutup. Itu adalah cacing tambang larva rhabditiform. Jadi beda ya kalau rhabditiform itu nanti ini masih yang ya, masih yang rhabditiform ya. Sorry, maaf. Dia masih makan dan mulutnya terbuka. Kemudian nanti dia filariform, dia akan menjadi mulutnya tertutup dan ujung ekornya menjadi lancip. Nah, ini kurang fokus ini. Lalu kita pindah ke selanjutnya yaitu Trichostrongylus. Telurnya bentuknya oval, dindingnya tipis, transparan, dan salah satu ujungnya agak lancip. Jadi mirip seperti telur itik atau telur ayam ya. Salah satu ujungnya yang agak lancip. Nah, itu kan salah satu ujungnya agak lancip. Kemudian kita pindah lagi teman-teman, masuk ke telur Trichuris trisura. Telur Trichuris trisura ini milik nampan atau ada pegangannya di kanan kiri ya. Nah, ini seperti itu. Telur Trichuris ini dia tahan lama ditinja ya, dia bisa tahan lama ditinja, sehingga apabila sudah lama dia akan menjadi larva yang infektif. Sementara dalam telur segar dia masih berupa sel ovum. Jadi kalau yang gambar ini dia selnya telurnya yang di dalam tinja segar. Tapi nanti kalau yang sudah lama dia ada larvanya. Kemudian kita bisa melihat dinding dalam tidak berwarna dan luar kuning tengguli ya, kuning-kuning kecoklatan ya. Bentuknya seperti tempayan. Nah, ini tempayan dengan tonjolan pada kedua ujungnya yang jernih. Jadi di ujungnya itu jernih, jadi kayak ada lekukan gitu ya, benjolan di ujung kedua ujungnya. Ini adalah telur Trichuris trisura. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihatnya nanti selanjutnya, yaitu telur Trichuris trisura. Ini yang lebih jelasnya seperti ini. Warnanya kan, nah jelas dia ujungnya agak kekuningan, di dalamnya itu transparan, kemudian di dalamnya ada sel telur. Nanti ada sel telur yang dibuahi atau telur yang tidak dibuahi. Nah, ini lebih jelasnya lagi dan lebih besarnya lagi telur Trichuris trisura. Nah, jadi ini dapat dikatakan sebagai telur cacing cemeti ya. Cacing cambuk ya, karena bentuknya seperti cambuk. Ada bagian tebalnya, ada bagian tipisnya, seperti cambuk. Kemudian kita masuk ke Oxyuris vermicularis. Nah, ini bentuk asimetris ya telurnya, seperti huruf D. Jadi ada salah satunya yang datar, ada salah satunya yang cembung. Dindingnya ada lapisan lemak. Nah, kemudian telur biasanya sudah berembrio dan kadang jarang ditemukan. Ya, jadi telurnya ini biasanya jarang ditemukan di dalam feses ya. Malah lebih banyak nanti ditemukan di wilayah Aparianal Phrenium dalam telurnya atau cacing dewasanya. Nah, ini telur dari Oxyuris vermicularis. Ada yang mengatakan Enterobius vermicularis. Jadi namanya sama saja, bisa Oxyuris vermicularis atau Enterobius vermicularis. Nah, ini salah satu bentuk telurnya. Ini juga bentuk telurnya. Jadi bentuk telurnya tidak lonjong tepat atau tidak persis lonjong, tapi ada salah satunya yang agak sedikit mendatar. Oke, kita pindah masuk ke Trichostrongylus spp. Ini telurnya ya, telur. Nah, bentuknya oval, kemudian dinding tipis transparan, isinya morula dan larva muda. Ini gambarnya seperti ini. Mirip dengan cacing tambang. Lalu ditanyakan yang mana, bagaimana membedakan dengan cacing tambang? Cacing tambang itu bulatan-bulatan segmennya itu besar-besar, kalau ini segmennya kecil-kecil ya. Nah, kita lihat jelas lagi Trichostrongylus spesiesnya yang lain pada gambar berikut ini. Jadi segmennya bulat-bulat kecil-kecil ya dan banyak.
Beda dengan cacing tambang yang bulatannya itu ada 5, ada 6, ada 4, nah ada 7. Ini bentuknya oval, dinding tipis, transparan, dan salah satu ujungnya agak lancip ya. Nah, agak lancip. Nah, ini berbagai bentuk dari Tristrongylus sp. Nah, jadi beda sedikit ya. Dan ada kemiripan dengan cacing tambang telurnya ya. Sekarang kita pindah yang tidak kita temukan telurnya, tapi ini merupakan nematoda usus, yaitu Trichinella spiralis. Kita akan menemukan larva dalam otot, itu bila pada manusia ya. Nah, ini larva dalam otot Trichinella spiralis. Atau kita bisa melihat lagi pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini bentuknya Trichinella spiralis. Larva di dalam otot, yang mana otot itu tadi dipotong lalu dibuat sediaan dan diwarnai, maka akan terlihat seperti ini. Nah, kira-kira singkat saja kita membahas mengenai nematoda usus, telur dan larva saja. Nanti kita bahas yang lebih jelas satu persatu, tapi kita review dulu awal-awalnya dengan cara seperti ini supaya untuk pengenalan lebih mudah mempelajari parasitologi, helmintologi, terutama yang di awal-awal kita nematoda usus, nanti kita nematoda darah dan jaringan, lalu lanjut ke yang lain, Stestoda, Trematoda. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar ilmu-ilmu laboratorium medik. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.